Insyaallah kajian sore hari ini kita berbicara tentang surat Asy-Syu'ara yang sekarang sedang diangkat oleh media sehubungan dengan salah seorang ustadz yang sangat familiar dengan para pencinta Quran, pencinta sunnah. Dia menyebut dalam Al-Quran juga ada para ahli musik, yaitu asy-syu'ara. Ungkapan tersebut mendapatkan reaksi yang cukup pedas dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju menghubungkan kata musik dengan Al-Quran. Memang penyair dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan penyair dalam bahasa Indonesia. Syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik, tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Persoalan tentang penerjemahan syair menjadi musik dan syu'ara menjadi musisi itu nampak terkesan seperti persoalan biasa ya, mungkin untuk kebanyakan orang. Kita tinggal cek kamus saja lalu selesai, dan artinya itu harus sebagaimana di dalam kamus KBBI. Kalau menurut saya secara pribadi justru ini persoalan yang sangat mendasar sekali, karena betapa jauh memahami agamanya dari sumber aslinya, yaitu yang berbahasa Arab. Jadi pemahamannya itu lebih ke sesuatu yang tidak primer alias sekunder. Hikmah daripada perseteruan ini, kalau kita sebut itu perseteruan, adalah mengingatkan kita kembali bahwasanya pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Mungkin orang kebanyakan memahami bahwasanya yang namanya belajar bahasa Arab itu hanya nahwu dan shorof, untuk memahami gramatikal bahasa Arab, dan selebihnya tinggal cari kamus Arab Indonesia gitu. Tentu saja ya itu tingkat dasar sekali. Tentu saja untuk naik ke tingkat pemahaman semacam Ustadz Adi Hidayat itu kita membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu cabang linguistik bahasa Arab yang dia itu akan membantu kita di dalam memahami bahasa Arab sesuai dengan pengujarnya. Ada beberapa ilmu yang mungkin di sebagian besar pesantren itu sudah jarang dikaji, yaitu ilmu wadha dan ilmu istiqaq. Di video ini saya akan sedikit menggambarkan bagaimana cara kerja kedua ilmu tersebut, sehingga kita bisa sangat ketat dan rapi di dalam menerjemahkan bahasa Arab dan menggunakan terjemah tersebut sebagai media komunikasi yang tidak menjauhkan pemahaman tersebut dari maksud aslinya. Oke, pertama-tama adalah tentang ilmu wado. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang teorinya. Di sini saya hanya akan menjelaskan gambarannya secara umum. Bahwasannya apa yang dipelajari di dalam ilmu wado ya sering juga disebut dengan filsafatnya bahasa Arab, atau juga ilmu tentang asal usul pembuatan kata bahasa Arab. Itu dia terdiri dari 4 unsur, yaitu ada wade, ada maudu, ada maudulah, dan ada wadha itu sendiri. Penjelasannya seperti ini. Si Khalid punya anak, lalu dia menamakan anaknya dengan kata Zaid. Maka di sini si Khalid itu adalah wade. Dia si pembuat kata, si perumus kata. Dalam dunia linguistik si wade ini diperdebatkan ya siapa sebenarnya gitu. Apakah ilham dari Allah ataukah konvensional manusia dan yang lainnya. Bahkan di dalam linguistik ya merupakan satu pembahasan yang udahlah nggak usah dibahas, karena nggak ada argumentasi-argumentasi yang meyakinkan. Akan tetapi kalau di ulama Islam itu mentarjih ya bahwasannya asal muasal pencipta kata adalah Allah Subhanahu wa taala dengan firman wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Lalu ada Ibnu Jini yang menambahkan ya di samping ilham lalu kemudian manusia diberikan kemampuan untuk mengembangkan bahasanya sehingga beranak pinaklah bahasa itu dan beraneka ragam. Lalu setelah itu ada kata yang dipakai untuk dijadikan nama. Tadi adalah Zaid, berarti yang dipilih Zai, ya, dal. Terus si makna yang diberikan nama adalah seonggok tubuh bayi
yang dia itu nantinya disebut dengan jahid. Lalu menjadikan kata jahid untuk tubuh bayi tersebut, itulah yang disebut dengan aktivitas wado. Nah sekarang kita coba pakai teori tersebut untuk kasus syu'ara ini. Kita andaikan dahulu kala di Arab sana ada orang-orang itu di lembah-lembah dia mencari inspirasi. Lalu di suatu waktu dia itu mengalami perasaan di dalam dirinya yang mendalam, entah patah hati kah atau apa gitu, yang menyebabkan dia itu menginginkan malam itu untuk terus berlanjut sehingga tidak datang pagi. Lalu dia menggubahkanlah sebuah ungkapan hatinya dengan ala ayyuhal lailu tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minka biamsali. Orang yang mendendamkan hal tersebut namanya adalah Imro'il Qais. Atau ada orang yang itu perasaan hatinya itu pengen meninggalkan kaumnya karena kaumnya itu tidak cocok dengan dia. Sehingga dia mengekspresikan hal tersebut dengan menggubahkan akimu bani ummi sudura matiyakum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu. Itu orangnya namanya Al-Sanpari. Nah lalu orang Arab menciptakan sebuah kata untuk menyebut aktivitas tersebut dengan syair. Dan apa yang keluar dari mulutnya itu dengan syi'run. Nah pertanyaannya kenapa sih memilih kata shin, ain, ro? Di sini kita udah berhubungan dengan istiqoq. Istiqoq itu apa sih? Yaitu sebuah ilmu yang itu melacak asal-usul sebuah kata. Syekh Muhammad Hasan Jabal, beliau merumuskan bahwasannya siklus makna dari gabungan kata shin, ain, ro itu dia kembali kepada pemaknaan dukokun kasiratun tanpuzu minal badani awil ardi bimtidad kasyari minal badan wakan nabat minal ard. Wadukoh huna nisbiyah katanya. Jadi kata yang dia itu terdiri dari shin, ain, ro, siklus mananya adalah hal-hal yang sangat halus yang dia itu keluar dari badan atau dari tanah dengan cara peluasan seperti rambut yang keluar dari badan, maksudnya keluar dari pori-pori merekah. Begitu juga dengan tumbuhan seperti keluarnya bulu-bulu ya di dalam kulit, tapi tumbuhan dari tanah. Dan mana halus di sini tuh dia bersifat relatif. Nah begitu juga kan dengan apa yang dikatakan oleh si syair tadi, di mana dia itu mengekspresikan sesuatu yang halus, yang merupakan suara batinnya, suara hatinya gitu. Oleh karena itu di sini ada relevansi nih dengan penggunaan kata shin, ain, ro. Nah setelah kita memahami hal tersebut, kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak sih kata-kata yang dia itu terdiri daripada shin, ain, ro? Kita temukan di dalam Al-Quran ada yash'uru, dia merupakan kata kerja aktif. Artinya adalah yakhturu bibalihi, melintas di dalam hatinya. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Dan akan mendatangi kepada mereka siksaan dari jalan yang tidak terlintas di dalam hatinya. Nah, ini juga kata yash'urun di sini dia berkaitan dengan sesuatu yang halus-halus tadi. Atau kata syu'ur, syu'ur itu artinya dia mengetahui. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Tidaklah mereka menipu terkecuali pada dirinya sendiri, hanya saja mereka tidak tahu. Nah, kata syu'ur di sini maknanya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu kan sesuatu yang halus, tidak ketahuan ya. Terus syair, ada kata syair, dia itu isim fa'il. Artinya di sini kajibun, pendusta. Yang namanya pendusta juga kan dia itu halus, tidak diketahui terkecuali oleh orang yang dia itu berpengalaman untuk mendeteksi para penipu. Di dalam Al-Quran dikatakan balif tarahu bal huwa syair, malah yaitu mengada-ngada dan dia adalah pendusta katanya. Nah, syair di sini bermakna dusta. Ya ini kalau kita lebih perdalam makna mazaz ya. Itu arti pertama. Dan arti keduanya mutakallimun bikalami manzumin mukoppa.
yaitu pembicara dengan perkataan yang terangkai dan berirama. Jadi bal huwa syair adalah qaulu syi'ri, ucapan syair. Dan syi'run itu sendiri dia itu qaulun maujunun muqaffa, perkataan yang berpola dan berirama. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Dan tidaklah kami ajarkan Nabi Muhammad itu syair dan sesuatu yang tidak pantas dengannya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan syairan. Terus ada syu'ara, para penyair. Jadi kalau kayak gitu, syair itu dia bisa bermakna dua. Bisa bermakna dusta, bisa juga bermakna ucapan syair. Ucapan yang dia itu berpola dan berirama. Mirip-mirip puisi ya kalau di bahasa Indonesia. Tetapi kita harus ngelacak lebih jauh. Kira-kira bagaimana sih gambaran syair pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan di sini bahwasannya dulu syair jahiliyah itu dia berkaitan dengan pelaguan. Jadi para penyair itu mereka melagukan syair-syairnya. Dan nampak sekali lagu-lagu zaman dulu itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kadang dia itu dijadikan sebuah orkestra. Nah, di antara periwayatannya adalah apa yang terjadi pada Hindun bin Utbah dan sekelompok dari perempuan-perempuan Quraisy yang mana mereka itu memukul dub pada saat perang Uhud. Nah, di sini Hindun bin Utbah itu dia jadi vokalisnya, melantunkan lagu Antuk bilutu anik wa nukri sunnah marik. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Saya nggak tahu pasti. Nah, jadi kita bisa ngelihat tuh ternyata syair itu kalau di kita kayak apa? Bisa jadi dia itu solo, bisa jadi dia itu diiringi musik, lagu, dan dia itu bisa jadi orkestra. Nah, berarti kita memahami di sini bahwasanya syair di Arab itu dia berkaitan dengan lagu dan berkaitan dengan musik. Nah, pertanyaannya kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, musik itu sesuatu yang penting apa bukan? Terus kata musik itu sendiri dia bahasa Arab apa bukan? Di sini kita membutuhkan data. Kita harus nyari dulu nih sejarahnya. Dikatakan bahwasanya musik di dalam syair jahiliyah itu dia tidak lebih dari sekedar pelaguan di dalam syair. Adapun alat-alat musik itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya di dalam sejarah musiknya orang Arab pada masa itu, karena orang Arab pada saat itu dia lebih terpengaruh dalam mendengarkan lagu-lagu yang dia itu muncul dari suara. Adapun alat-alat itu hanya digunakan untuk sebagai pelengkap di dalam memudahkan memahami makna yang terkandung di dalam syair. Oleh karena itu, alat-alat musik itu dia tidak penting terkecuali hanya sebagai pelengkap saja. Jadi kita melihat di sini bahwasanya penyair pada era Rasulullah SAW memiliki peran penting gitu, dan bahkan melebihi para pemusik gitu. Kenapa sih alasannya musik itu tidak lebih dari itu dan nggak penting gitu menurut orang Arab? Nah, perbedaan ini jelas dengan peradaban yang ada di Yunani. Perbedaan tersebut ya pengaruh karena geografi yang menjadikan cita rasa mereka itu berbeda di dalam berseni. Oleh karenanya musik itu, kata musik di dalam bahasa Arab itu dia bukan kata asli, dia kata serapan. Oleh karena itu musik itu dia adalah sebuah kata Yunani yang dipakai untuk seni di dalam memainkan alat musik. Begitu. Dan bisa juga arti keduanya musik itu adalah studi yang mempelajari tentang asal-usul, penadaan, dan bagaimana cara menyusun dan mengharmonikannya. Nah, setelah kita menemukan hal tersebut, kira-kira apa ya terjemah yang pas untuk menerjemahkan syu'ara? Kita cari di kamus. Ya sekali lagi ya sebetulnya yang namanya bahasa itu tidak bisa saling menerjemahkan. Kita membutuhkan terjemah itu fungsinya adalah untuk memahamkan si pendengar. Ya kalau bisa sih sebetulnya kita itu jangan membutuhkan terjemah. Kita langsung aja memahami ke bahasa aslinya. Nah di sini terjemah itu hanya sebagai media saja. Oleh karena itu ketika mendengar terjemahan dari bahasa yang bukan aslinya, kita itu gunakan dia sebagai perantara
untuk memahami yang aslinya, bukan dijadikan pegangan. Coba kita cari di kamus. Di dalam KBBI, syair itu dikatakan, dia itu adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini mah kayak pantun ya. Nah, syair itu kan kata serapan dari bahasa Arab. Tetapi tidak bisa ini menggantikan syair dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Yang namanya bahasa dia terpengaruh dengan sosiolinguistiknya. Syair dengan kata S-Y-A-I-R dengan shin, ain, ro itu berbeda di dalam pewadoannya. Ada juga arti kedua, sajak dan puisi. Ini sebetulnya sesuatu yang sama, hanya saja perbedaannya sajak puisi di kita itu dia lebih terkenal dalam budaya tulis. Jadi ditulis dulu baru dibacakan dan terkadang diberikan musik, disebut dengan musikalisasi puisi. Beda dengan para penyair zaman dulu. Para penyair zaman dulu tuh mereka verbal ya, jadi tidak ditulis dulu, langsung gitu kurang lebihnya. Jadi kalau kayak gitu ya kurang mirip juga nih kalau misalnya pakai kata syair. Kita cari lagi, apa musik? Musik, wah ini hampir sama dengan apa yang disebutkan tadi di dalam bahasa Arab. Cuman ada nih arti yang kedua, yaitu nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Nah ini lebih mirip nih. Cuman tadi musiknya musik khusus yang berbentuk kata-kata dan diiringi dengan musik-musik dilantunkan dalam bentuk lagu. Nah ini lebih cocok nih kayaknya. Tapi ngomong-ngomong lagu apa sih? Lagu itu dia adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya. Ini apalagi cocok gitu dengan penerangan yang tadi. Yang lebih kayaknya lebih dekat dengan syair yang dimaksud di dalam syu'ara. Tetapi tetap ya masih ada kurangnya karena kalau syair dalam bahasa Arab itu justru berkaitan dengan tadi puisi, musik, dan lagu. Jadi kalau diterjemahkan dengan salah satunya serasa kurang pas. Karena tercakup semuanya. Adapun pelakunya ya bolehlah diterjemahkan dengan musisi. Karena musisi itu mencakup semuanya. Di sini dikatakan musisi itu dia artinya bisa pencipta musik, bisa pemain musik. Maka di sini dikatakan musisi juga termasuk mereka yang memainkan alat musik secara langsung seperti gitaris, pianis, penyanyi, atau pemain drum. Mereka membawakan musik di depan penonton atau merekamnya dalam studio. Tuh di pas pencipta musik dikatakan musisi menciptakan musik melalui komposisi, penggabungan nada, harmoni, dan ritme untuk menghasilkan karya seni. Mereka bisa menjadi penulis lagu, komposer, atau aransemen musik. Nah, jadi kalau kita lihat padanan ya, ini bukan terjemah, saya bilangnya padanan, ini lebih pasnya untuk asyu'ara itu musisi, adapun untuk kata syi'runnya, yaitu pilihlah terserah salah satu mana yang pas, mau syair boleh, mau musik boleh, mau lagu boleh, tapi catat sebagai padanan saja. Dan padanan dari ketiga kata tersebut kalau menurut saya pribadi ini tidak ada yang pas gitu secara utuh, tetapi lebih kepada satu aspek saja. Oke, jadi demikian ya perjalanan di dalam memahami sebuah kata di dalam bahasa Arab dengan perjalanannya yang panjang, tidak sesederhana yang dibayangkan gitu Joni. Jadi gitulah kurang lebihnya, ya mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersemangat untuk belajar lebih dalam tentang bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab lebih mendalam, tentu saja tidak akan meninggalkan pembelajaran kita, kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Malah dengan belajar bahasa Arab, kita akan lebih cermat lagi di dalam membaca bahasa Indonesia secara gramatikalnya. Kalau membaca, mendengarkan, kita jadi lebih bisa melihat bagaimana di dalam gramatikal bahasa Indonesia, sintaksis dan morfologinya itu kelihatan. Dan di dalam segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya saja.